Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat, Nak? Masih, Bu. Oke, walaupun cuaca agak haredang ya, agak-agak panas, tapi tetap harus semangat. Oke, siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menambah semangat hari ini dan fokus kita hari ini, yuk kita ice breaking dulu. Silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Kita mulai tepuk rimba. Hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha. Sekali lagi. Hu, ha, hu, ha. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, coba dulu lihat kanan kirinya. Ya, ada nggak temannya yang nggak hadir hari ini? Siapa, Nak? Bobby dan Aira. Apa alasannya? Sakit. Udah berapa hari sakitnya, Nak? Oke, kalau besok Bobby dan Aira belum masuk, coba ditanya kabar temannya ya, Nak. Ya. Nah, untuk rasa solidaritas, ya rasa peduli kita terhadap teman kita yang ada di kelas, coba cek temannya, tanya kondisinya gimana. Sekiranya perlu dijenguk. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi, hari ini kita mau bahas tentang tari tradisional khas Dayak. Ya, tari tradisional khas Dayak. Oke, nah sebelum kita mulai, kita harus tahu, Nak, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini? Ya, apa tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini? Nah, karena kita bahasnya tari tradisional khas Dayak tadi, nantinya kalian dapat memahami pengetahuan tari dan menguasai ragam gerak tari tradisi, terutama pada tari tradisi khas Dayak nih yang di awal yang mau kita pelajari. Ya, tari tradisi. Tari tradisi itu apa sih, Nak? Tari tradisional itu apa sih? Coba, sebelumnya kan kita udah bahas nih, ya tari tradisional. Tari tradisional itu apa sih, Nak? Oke, ya coba Anugrah. Tari tradisional adalah tarian yang berasal dari suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Oke, bagus. Ada lagi? Tari tradisional. Kalau kita bicara tentang tari tradisional, berarti berhubungan dengan apa, Nak? Daerah. Nah, berarti kalau tari tradisional adalah tarian yang berasal dari daerah tertentu. Nah, biasanya tarian daerah itu memiliki ciri apa, Nak? Gerakannya dia mengandung apa biasanya, Nak? Unsur simbol budaya, apalagi? Pakaian. Oke, pakaian yang digunakan. Nah, itu biasanya melambangkan daripada budaya daerah tersebut sesuai dengan tariannya. Tadi kita mengaitkan dulu dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi ini masih berhubungan, Nak. Ya, kalau kemarin baru tari tradisional. Tari tradisional itu contohnya apa aja sih, Nak? Coba. Tari tradisional contohnya apa? Ya, Aurel, sama apa lagi? Japin, apa lagi? Pendek. Terus tortor, reok,
Nah, sebelum kita masuk, Ibu punya pertanyaan pemantik. Karena kita kan mau bahas tari daerah Dayak ya, tari tradisional khas Dayak. Nah, yang pertama, ketika Ibu katakan nih, ya suku Dayak, kira-kira apa yang kalian pikirkan sih terkait dengan suku Dayak? Pakaiannya, apa lagi? Obat-obatannya. Obat-obatannya, apa lagi nak? Makanannya, apa lagi? Rumah adat, apa lagi kira-kira? Aksesorisnya. Oke, nah yang kedua, hal unik apa yang perlu kita pelajari dari suku Dayak? Nah, kira-kira apa nih? Hal unik apa yang perlu kita pelajari dari suku Dayak? Kebiasaan yang bagaimana nih, Nak? Kebiasaan maksudnya bagaimana cara menghormati diri. Beda-beda. Iya, cara penghormatan terhadap terhadap yang lebih tua, terhadap ketua adatnya. Nah, apalagi kira-kira hal unik apalagi yang pingin kalian pelajari? Tommy, hal unik apa yang pingin kamu pelajari nih dari suku Dayak? Berpakaiannya. Cara berpakaiannya, menurut kamu cara berpakaiannya gimana kalau mereka? Sederhana, dari kulit yang di ukir jadi lebih kreatif ya kan. Oke, untuk hari ini kita kaitkan dengan materi ya nak. Jadi hal ini kita mau bahas tarinya ya, tari khas Dayak. Oke, yang ketiga, mengapa kita perlu melestarikan kebudayaan Indonesia? Salah satunya tarian suku Dayak. Oke, kenapa sih nak perlu? Walaupun terkadang ada orang yang menyatakan bahwa suku Dayak ya tariannya itu karena berhubungan dengan ritual agak serem misalnya ya, tapi kenapa kita harus melestarikan itu? Coba, kenapa kita harus melestarikan budaya yang ada di negara kita? Aiza? Supaya tidak punah ya. Jadi kenapa perlu kita lestarikan? Supaya yang pertama ya, benar tadi kata Aiza Bu, supaya nggak punah, tetap lestari Bu ya. Walaupun mereka adalah sebagian juga suku-suku di pedalaman, tapi tetap harus kita lestarikan. Nah, karena negara kita ini negara yang terdiri dari berbagai macam suku ya. Kita juga perlu melestarikan itu, dan itu merupakan sebuah kekayaan daripada negara kita. Ya, kita mau ke pemahaman bermakna. Nah, kira-kira nih nak, ya kira-kira ketika kalian mempelajari tarian khas Dayak ini nantinya, apa sih yang mau kalian dapatkan? Ya, apa sih yang bisa kalian terapkan atau implementasikan dari pelajaran ataupun materi yang akan kalian terima hari ini? Ya, kita lihat. Jadi tarian khas Dayak itu nak, ya tarian khas Dayak itu memiliki makna yang dalam ya, yang sangat berharga bagi masyarakat Kalimantan ya, karena tarian itu bukan hanya seni ya, bukan hanya seni, juga menunjukkan simbol ya, simbol dari nilai-nilai sosial, spiritual dan budaya yang harus dipahami dan dilestarikan. Apa maksudnya Bu? Kenapa kami harus belajar ini? Ya supaya nak kalian juga dapat melestarikan tarian-tarian khas Dayak ini, walaupun kita berbeda suku. Kebudayaan itu harus kita jaga, harus kita lestarikan, sama dengan tarian yang mau kalian pelajari ini, tarian khas Dayak ini. Ya, jadi dengan mempelajari tarian ini, nantinya kalian selain mendapatkan pengetahuan tentang gerakannya, ya, kalian juga mengetahui bahwasannya ya tarian itu merupakan identitas daripada keragaman dan pentingnya menjaga hubungan harmonis terhadap sesama manusia. Ya, jadi kita tidak membeda-bedakan. Kita tetap lestarikan. Nah, terus Bu, ya, kita mau bahas tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa, Nak? Dimensinya? 6, apa aja? Yang pertama, beriman dan bertakwa, terus
Tunggu, beriman bertakwa masih ada lanjutannya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Yang ketiga? Gotong royong. Keempat? Kreatif. Kelima? Bernalar kritis. Nah, yang terakhir? Mandiri. Dalam pertemuan ini Ibu hanya ambil satu aja profil pelajar Pancasila yang mau dinilai, yaitu berkebinekaan global. Kenapa? Ya, jadi nanti ketika kalian sudah mempelajari nih tarian ini, kalian tuh lebih menghargai, terus mengakui perannya pentingnya nih budaya lokal ya dalam identitas suatu bangsa atau identitas nasional. Jadi hari ini kita pembelajarannya itu pakai model discovery learning. Sintaknya itu yang pertama nanti ada stimulus. Jadi nanti di awal Ibu akan berikan stimulus ya, nanti ada video juga, terus kita juga mau bedah buku juga terkait buku yang udah kalian baca ya. Terus nanti setelah itu kita identifikasi masalah yang ada di lembar aktivitas kalian nanti. Setelah itu kalian kumpulin datanya ya, data itu jawaban dari masalah nanti yang akan Ibu berikan ke kalian yang harus kalian pecahkan secara berkelompok. Terus diproses datanya dari data-data yang sudah kalian dapatkan, nanti kemudian diproses dituangkan ke dalam lembar aktivitas yang sudah disediakan ya. Terus nanti ada verifikasi. Nah, verifikasi itu nanti kalian akan presentasi. Setelah itu baru nanti generalisasi ya, kita buat kesimpulannya. Nah, teknik penilaiannya Nak ya, itu ada profil pelajar Pancasila, pengetahuan dan keterampilan. Jadi mohon untuk dalam proses pembelajaran itu Nak ya, mohon keaktifannya karena semuanya itu ada nilainya. Ya, kalian berdiskusi, itu kan ada penilaian dari Ibu. Apa yang Ibu nilai pada saat proses pembelajaran. Makanya kita semua harus mengikuti prosesnya dengan baik dan benar. Kita lanjut. Ini kesepakatan belajar yang sudah kita lakukan ya. Jadi ada hadir tepat waktu, menggunakan seragam lengkap, terus menghargai guru dan teman, mengikuti proses pembelajaran dengan tertib. Oke, kemarin kan Ibu ada kirim buku ini ya Nak? Ada? Udah Ibu kirim linknya? Sudah dibaca Nak? Sudah. Oke, apa judul bukunya Nak? Misteri Patung Daya. Oke, kita mau bahas dulu ya. Kita bahas dulu nih buku yang sudah kalian baca sebelumnya. Oke, apa sih yang bisa kalian sampaikan dari hasil membaca yang sudah kalian lakukan? Coba, ada yang mau menyampaikan? Arin, coba. Arin, apa nih hasil dari kesimpulan dari yang sudah kamu baca? Saya tahu tadi Pedangko, sebuah tarian yang berpaduan dengan seni bela diri dan menggunakan kayak aksesoris berupa kalung dari tulang binatang dan di kepala diikat dengan bulu. Oke, ada lagi? Deo? Yang Idayu adalah tarian yang berasal dari Kalimantan Barat yang mengembangkan rasa persatuan. Oke, rasa persatuan. Ada lagi? Aja. Oke. Nah, selanjutnya coba lihat, ini kemarin kan sudah Ibu kirim nih link buku ya, seperti yang ada di layar depan. Sudah dibaca? Sudah dibaca. Oke, siapa yang belum baca? Oh, nggak ada. Berarti semua sudah baca ya? Oke ya, semuanya sudah dibaca. Kira-kira bukunya itu isinya tentang apa sih Nak? Perebutan patung. Perebutan patung. Siapa yang berebut patungnya? Siapa Nak? Putra dan Dawai. Putra dan Dawai. Kenapa mereka ngerebutin patungnya?
Patungnya? Karena ada patung yang berharga. Patungnya berharga. Patungnya kayak mana dia bentuknya? Terbuat dari kayu keras berwarna hitam. Terbuat dari kayu Kayu keras berwarna hitam. kayu keras warnanya hitam. Terus apa lagi, Nak? Berwujud manusia. Terus tentang tarian. Ada tentang tariannya, Nak, di dalam itu? Oke, tentang tarian. Nah, kebetulan kita belajarnya tentang seni tari. Berarti berhubungan buku ini dengan materi kita yang mau kita pelajari. Nah, tari apa sih, Nak, yang ada di dalam buku itu? Ada tari pedang. Tari apa lagi? Tari tidayu. Tidayu. Kalau kita lihat bukan Pak Dayu ya, Nak. Tari tidayu. Tari tidayu tari apa? Yang gimana nih tarinya? Oke, Balkis. Tarian tidayu itu tarian khas Kalimantan Barat. Melambangkan kerukunan. Yang melambangkan kerukunan. Tari tidayu itu tari apa tadi lagi? Tari pedang. Nah, tari pedang. Kalau kita lihat dari tari namanya tari pedang, berarti tariannya menggunakan apa nih? Tariannya menggunakan pedang. Oke, terus apa lagi? Aksesorisnya seperti apa? Ibu yang diikat di kepala dan menggunakan kalung yang dari tulang binatang, menggunakan perisai yang disebut juga dengan telawang dan mandaluk yang disebut dengan pedang. Oke. Ya, tepuk tangan lah untuk kita semua. Ya. Oke, Nak. Jadi setelah tadi kalian udah menyampaikan, oh Bu, ternyata isi bukunya ini ada tadi perebutan patung, ada tariannya juga. Nah, jadi dari setelah kalian membaca buku ini, Nak, apa sih yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan dari kegiatan membaca? Ya, kegiatan membaca misteri patung daya. Apa yang kalian dapatkan? Ya, coba yang kuat. Nah, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ibunya nggak makan orang nih. Menambah wawasan. Menambah wawasan. Yang tidak tahu menjadi tahu. Apalagi? Apa sih manfaatnya dari membaca buku? Tommy? Apa manfaat? Apa yang kamu dapat nih setelah kamu membaca buku ini? Dapat wawasan dari daerah lain seperti ciri khasnya atau aksesoris pakaian adatnya. Oke, ya jadi Tommy jadi tahu ternyata nih suku Dayak itu seperti apa gitu ya. Ya, jadi tadi ada juga dari detail patungnya. Nah, kira-kira bermanfaat nggak, Nak? Oke, bermanfaat? Bermanfaat. Nah, jadi tujuannya itu ya, Nak. Kenapa? Ya, buku bacaan ini, ya ini kan buku cerita. Biasanya kan kalian itu lebih suka membaca buku yang ada gambarnya, terus tulisannya menarik ya. Jadi itu tujuannya supaya kita terbiasa untuk membaca. Apalagi ini buku ini terintegrasi dengan materi yang akan kita pelajari. Ya. Jadi tadi di awal Ibu kan ada menyebutkan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kan kita mau mempelajari kalian itu dapat memahami pengetahuan tentang tari dan menguasai gerak tari tradisional. Ya, yang mau kita bahas adalah tari tradisional khas Dayak. Nah, ini juga berhubungan dengan isi bukunya tadi yang ada dua tarian tadi. Ada tari tidayu dan tari kinya. Kinya apa, Nak? Uut dan num. Ya, atau dia karena dia menggunakan aksesoris pedang, ya makanya disebut dengan tarian pedang. Ya, tarian pedang. Namanya tari kinya, uut dan num. Karena dia menggunakan pedang. Ya, seperti apa tarian ini? Ya. Sangat kental toleransi antar suku, Tionghoa dan yang lain yang dikenal tidak. Salah satu bentuk keserasian adalah sajian seni tari tidak. Satu karya khas dari Kalimantan sebagai wadah persatuan dan keharmonisan antar suku. Saya ini Eko, kakak dirjen Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Kami tidak mengakui
Persembahan ketiganya dari insan pemeliharaan Kalimantan Barat. Ya, itu tadi tarian Tidayu. Nah, yang selanjutnya ini ada tari Kinyau dan Numena. Yuk kita simak. Oke, itu tadi dua tari yang mau kita bahas pada hari ini. Tari apa tadi, Nak? Tidayu dan tari Kinya Uut dan Num. Oke, ya.
Nah, tadi kalian juga sudah menonton, maka setelah ini kita waktunya untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Oke. Ini Ibu bagikan lembar aktivitasnya. Jadi di tangan setiap kelompok sudah ada lembar aktivitas, Nak. Ya, jadi lembar aktivitas itu akan kalian diskusikan. Nah, lembar aktivitas itu berisi tentang tarian yang sudah kalian saksikan tadi, ya, tentang tari Tidayu dan tari Kinya, Uut, dan Nom. Ya, oke, silahkan kalian kumpulkan data, boleh menggunakan buku, boleh menggunakan sumber belajar lain yang relevan, boleh menggunakan handphonenya juga. Ya, nah. Kalau kalian tengok dari videonya tuh nari, kalau tari Tidayu itu gimana dia tariannya? Ada berapa penarinya? Tadi kan kalian tengok tuh ada perbedaan kan? Pakaiannya beda nggak? Gerakannya beda nggak? Ada berapa suku di situ? Ya kan? Iya, tulis di situ. Ya, berarti kan kalau tarian Tidayu itu melambangkan apa dia? Tarian Tidayu itu melambangin apa dia? Terus gerakan tarinya gimana? Terus tadi yang menarikannya itu kan kalau Tidayu tadi ada 3 suku. Tuliskan. Kalian udah sampai mana? Hah? Kalau tidak cukup bolehlah di sebaliknya, nggak apa-apa, kurang besar ya. Terus itu ya. Oke, multi etnis dia. Terus cara berkabar, boleh. Terus apa lagi tadi? Tari Tidayu itu. Apa lagi? Tadi pas. Terus gerakannya tadi kayak mana? Tari Tidayu itu berdasarkan ini enggak? Jadi kan tadi dia ada sukunya kan, 3 suku ini. Gerakannya itu sesuai nggak dengan sukunya itu? Apakah mereka semua mengikuti gerakannya si Daya ini? Atau kalau dia mengikuti yang lain, berarti gerakannya juga menggabungkan ketiganya, gitu. Oke, Nak, waktu diskusinya sudah berakhir. Ya, sekarang kita masuk ke presentasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kami sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membahas satu, saya contoh gerakan dari Tidayu dan Kinya, Uut, dan Nom dari video wawancara yang disampaikan. Satu, tari Tidayu merupakan tari Kalimantan Barat yang menggunakan gerakan dan bentuk yang mencerminkan identitas ketiga etnis utama di daerah tersebut, yaitu Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Assalamualaikum wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, carilah contoh gerakan tari Tidayu dan Kinya, Uut, dan Nom dari video atau bacaan yang disampaikan. Jadi ada satu contoh tarian Tidayu itu mesti tarian Kinya, Uut, dan Nom. Sekian presentasi dari kami. Adakah tambahan dari kelompok lain? Oke. Ya. Coba prima. Kami dari kelompok 2 mempunyai kesepakatan yaitu kesamaan dari tarian Kinya dan tarian Tidayu, yaitu sama-sama berasal dari Kalimantan Barat dan menggunakan pola lantai yang hampir sama. Ini saja yang kami temukan. Oke.
Oke. Saya dari kelompok 5 ingin menambahkan sedikit persamaan dari tari Dayu dan dari tari Tiau dan yaitu fungsi budaya, dan kedua penggunaan musik, tiga gerakan berkelompok, keempat simbolisme, kelima perayaan dan upacara. Oke. Nah, kita masuk di yang tadi kan mereka sudah memperagakan nih gerakannya. Kira-kira ada nggak kelompok yang lain yang ingin menambahkan? Karena kan gerakannya tadi tuh ada berbagai macam gerakan ya. Nah, tadi yang ditampilkan mereka itu tadi hanya satu gerakan dari tidayunya satu dan kinyau danumnya tadi ada satu. Untuk kelompok lain ada yang ingin memperagakan? Coba. Kelompoknya Aidil, ya silakan. Mungkin gerakannya ada tambahan gerakannya. Coba yang ditampilkan. Satu, shake doa. Oke, iya. Gerakan dua tersebut. Oke, itu tari tidayu. Kalau ke tari kinyau utnya, Setelah tari kinyau danum. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Aidil. Ya. Oke. Ada lagi nak yang mau memperagakan gerakannya atau sudah tergambarkan tadi oleh gerakan yang ditampilkan oleh Arin tadi terkait dengan tari tidayu dan kinyah tadi? Oke, jika tidak ada lagi boleh ditutup nak presentasinya. Dengan presentasi dari kelompok kami, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Oke nak, ya kita sudah menyelesaikan tadi, kalian sudah berdiskusi, ya sudah berdiskusi terkait dengan dua tarian yang kita bahas pada hari ini. Ya, tarian itu adalah tarian tradisional dari suku Dayak. Tari apa tadi nak yang kita bahas? Tidayu. Oke, tidayu dan tari kinyau dan. Nah, dari kedua tarian ini apa perbedaannya? Yang pertama, kalau tari tidayu itu digunakan untuk apa sih nak? Kapan tari tidayu itu dilaksanakan? Tari tidayu. Tari tidayu itu biasanya dilaksanakan atau digunakan untuk menyambut tamu atau ada acara, ya. Nah, kemarin kan itu juga ada masuk di dalam buku yang kalian bacakan. Ya, ada di situ. Jadi tari tidayu itu dipakai untuk nyambut tamu. Ya, dipakai untuk nyambut tamu atau acara-acara. Nah, tari tidayu itu terdiri dari berapa etnis sih nak sukunya di dalamnya tadi? Ada tiga. Ya, suku apa aja? Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Jadi tidayu itu terdiri dari tiga suku, ya. Nah, gerakannya juga melambangkan daripada suku tersebut. Nah, kalau gerakan tari Dayak tadi, Dayak itu kan biasanya mengepakkan tangan, ya, dengan menurunkan kaki seperti ini. Nah, itu biasanya kalau tari Dayak. Ya, kalau tari Tionghoa tadi mereka khasnya dengan karena Tionghoa itu kan biasanya aksesoris yang digunakan tuh sering kita lihat lampion ya. Nah, tadi mereka menggunakan lampion. Ya, lampionnya itu diletakkan ke sini. Ya, lagi seperti itu. Nah, kalau Melayu kita kan udah gak asing lagi nih dengan tarian Melayu yang biasanya. Nah, tadi itu kan ada tari Melayu, lenggang dia ke sini. Ya, baru diambil gerakan seperti ini. Itu tadi tari dari gerakannya. Beda nggak sama yang tari kinyah? Beda nggak gerakannya? Beda. Ya, jadi perbedaannya tadi yang pertama itu dari ininya dulu kita lihat. Dari kapan waktunya dilaksanakan. Ya, kalau misalkan tari
Tidayu biasanya itu untuk menyambut tamu, merupakan simbol kerukunan. Karena apa, Nak? Di dalamnya ada 3 suku. Ya, tari Tidayu itu merupakan simbol daripada kerukunan. Mereka menjaga karena di Kalimantan Barat sana itu kan etnisnya, salah satunya itu etnisnya ada Melayu, Tionghoa, dan Daya. Mereka itu memberitahukan kepada kita bahwasanya kami di sini rukun loh, harmoni loh. Dari mana diberitahukannya? Dari tarian itu tadi. Ya, kalau tarian kinyah itu kan kalau dalam bahasa Daya itu kinyah itu artinya perang. Ya, jadi mereka itu tari kinyah itu menggambarkan semangat berjuang. Berjuang apa dulu itu kan kalau di daerah Kalimantan sana mereka itu kan sering berperang ya, menggunakan apa alatnya, namanya mandau atau pedang. Pedang itu tadi, terus makanya mereka pegang perisai. Nah, makanya gerakannya juga tadi kan ada gerakan perang yang dilakukan ya dengan menggunakan pedang tadi, seperti itu. Oke, kalau untuk pola lantainya tadi, Nak, gerakannya tadi ada kemana? Ya, pola lantai itu gerakan mereka ketika berada di tempat untuk mereka menari atau di atas lantainya. Ya, jadi tadi penarinya itu di mana dia letaknya? Ya, ada yang sejajar lurus nih, namanya apa? Horizontal. Jadi penarinya ada yang lurus, ada yang penarinya dia melengkung, ada yang berputar lingkaran. Nah, itu namanya pola lantai. Ya. Kalau kinya tadi karena dia gerakannya lebih aktif, lebih semangat, maka banyak zigzagnya juga kalau untuk yang kinya. Ya, itu. Udah jelas kira-kira? Sudah jelas? Oke, coba sekali lagi tepuk rimba. Hu. Ha. Hu ha. Hu. Ha. Hu ha. Hu ha. Hu ha. Oke, ya. Ada yang mau menyimpulkan apa yang kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini? Apa sih manfaat yang kamu rasakan? Ya, terus apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran yang udah kita lakukan pada hari ini? Anugerah? Oke, coba. Dapat disimpulkan dapat memahami tarian yang berasal dari Daya. Tarian yang berasal dari Daya. Ada berapa tadi yang kita pelajari tariannya, Nak? Ada 2, apa aja? Tari Tidayu dan tari Kinyau dan Oke, tari Tidayu dan tari Kinya Uut Danum. Oke, tari Tidayu biasanya kapan, Nak, dilaksanakan? Iya, nyambut tamu atau ada acara. Nah, kalau tari Tidayu itu dia ada berapa sih etnisnya? 3. Ya, jadi tari Tidayu itu melambangkan apa dia sebenarnya? Kerukunan. Ya, kalau tari Kinya semangat berjuang, semangat berperang. Makanya dia narinya pakai alat perang, ada pedang dan ada perisai. Selanjutnya kita mau berefleksi ya untuk hari ini. Apa yang kalian rasakan ya pada pembelajaran hari ini? Apa nih yang dirasakan pada pembelajaran hari ini? Seru, apa lagi? Senang, menarik, terus bahagia, apa lagi? Menambah wawasan. Oke, ada nggak kesulitannya ketika belajar tadi? Nggak ada kesulitannya. Oke, ada nggak yang mau kita perbaiki, Nak, untuk pembelajaran kita pada berikutnya? Apa itu? Cara merespon, cara mempresentasikan, terus apa lagi? Lebih tingkatkan apa? Keberanian. Iya, nggak apa-apa, itu bisa kita perbaiki dulu. Nah,
sama ibu juga seperti itu. Ya, makanya setiap proses pembelajaran ya itu juga menjadi bahan pembelajaran juga untuk kita semua untuk kedepannya. Ya, oke, coba semuanya ekspresikan ya, pakai ekspresi ya. Ekspresikan pembelajaran kita hari ini. 1, 2, 3. Coba. Tahan dulu lah, tahan dulu. Coba ekspresikan. Oke, ya terima kasih untuk hari ini. Ya, satu lagi untuk selanjutnya kan kita akan mempraktikkan nih gerakan tari Tidayu dan tari Kinya Uut Danum. Nah, jadi untuk lebih memahami lagi nak terkait dengan tarian ini, ya silakan kalian baca lagi terkait dengan tari Tidayu dan tari Kinya Uut Danum. Selanjutnya video yang udah ibu tontonkan tadi boleh dilihat kembali nanti sebagai referensinya supaya nanti ketika kita mempraktikkan kalian itu sudah tidak kesulitan lagi, misalnya tetap nanti akan ibu pandu untuk pertemuan di berikutnya. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, ya tadi di awal kita pakai doa, di akhir juga kita pakai doa. Baiklah, selesai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Siang, luar biasa.